Sedangkan untuk misinya juga beliau sampaikan secara lugas, ya, secara jelas. Tapi saya tertarik juga ada 9 program unggulan. Ini saya baca loh Pak, saya merah-merahin, saya kayak mau tes Sesko itu Pak, jadi diwarna-warnain begitu. Jadi saya kalau dukung orang tidak tanggung-tanggung, saya pelajari di pesawat, saya pelajari sebelum datang ke ruangan ini. Super Ultra yang pertama, stimulus pemberdayaan usaha dan keluarga sejahtera. Namanya juga keren, Super Ultra. Tetapi intinya bagaimana kita bisa memberikan support, direct support, stimulus, dukungan kepada keluarga dan juga para pelaku usaha yang memang sangat membutuhkan bukan hanya perhatian. Kalau peduli ya kita peduli, tapi apa yang dilakukan? Tentunya ada support modal secara baik, pendampingan dan lain sebagainya, sehingga terutama para pelaku UMKM, usaha mikro kecil menengah yang sangat terdampak dalam COVID-19 ini bisa dibantu melalui program-program Super Ultra tadi, stimulus yang ditawarkan oleh Pak MA dan Pak Mujiaman. Yang kedua, Seroja, sehat raganya, optimis jiwanya. Gitu Bu Lucy. Bu Lucy juga harus hafal ya. Nah. Jadi tentu yang paling penting hari ini bagaimana kita meyakinkan warga kita tuh sehat. Sehat dari COVID. Kita tahu hari ini Surabaya, kalau saya tanya Mas itu kan sering pulang pergi tuh. Gimana? Merah. Gimana? Gelap. Kondisi COVID-nya gitu loh. Waduh, saya bilang mudah-mudahan kalau nanti Pak MA dan Pak Mujiaman terpilih, yang warna-warna itu langsung menjadi hijau. Sepakat semuanya ya? Artinya pendekatannya first thing first, manusia diselamatkan. Kalau mantan Kapolda, mantan polisi pasti utamanya manusia. Jiwa manusia gak bisa dikembalikan. Ekonomi bisa dibangkitkan. Manusia mati tidak bisa dibangkitkan. Nah kalau masalah keamanan dan lain sebagainya udah paling jagonya lah, nggak ada lawannya di sini kalau masalah keamanan itu. Genius, program ketiga Genius, jenjang pendidikan berlanjut dan guru sejahtera. Ini singkatannya ada-ada aja nih Pak. Genius, ada Seroja ya kan. Tapi intinya bagaimana kualitas pendidikan kita juga meningkat. Nah sekarang ini kan karena COVID lagi, PJJ, apa tuh PJJ? Pembelajaran jarak jauh. Ya kalau kita punya internet, punya handphone kayak kita di ruangan ini, alhamdulillah mungkin tidak terlalu berarti, tapi banyak sekali masyarakat kita yang jangankan berbicara akses internet, jangankan berbicara perangkat digital, makan sehari-hari pun masih sangat sulit. Nah saya yakin pendekatan yang akan dilakukan oleh Pak MA dan Pak Mujiaman ini tentunya untuk memastikan anak-anak didik kita, ya, anak-anak yang sekarang masih mengikuti sekolah dasar, sekolah lanjutan, dan juga yang di pesantren-pesantren, banyak pesantren di sini kan? Banyak. Itu tentunya harus mendapatkan perhatian oleh wali kota. Mengapa? Karena melalui mereka kita berharap ke depan generasi kita lebih siap untuk menghadapi tantangan abad 21 ini, termasuk bagaimana menghadapi era disrupsi, apalagi termasuk dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Yang keempat, prasasti. Apa tuh prasasti? Program pasar berdaya dan kooperasi berbasis teknologi. Ini juga tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita, termasuk membuka atau menyediakan kawasan khusus bagi PKL. PKL itu apa? Pedagang kaki lima atau apa? Pengusaha kreatif lapangan katanya. Gitu sekarang namanya. Pelaku kreatif lapangan. Tapi PKL itu banyak jumlahnya dan berikan tempat yang layak, yang humanis. Tetap dijaga higienitasnya, tapi juga tertib sehingga tidak membuat kemacetan dan lain sebagainya. Ini mohon kepada Pak MA, Pak Mujiaman jika terpilih, jadikan kota Surabaya semakin nyaman untuk semuanya. Kemudian yang kelima, kuratif, lingkungan ramah interaktif. Wah, ada lagi singkatan kuratif ini. Jadi melalui ketersediaan fasilitas publik yang ramah, termasuk ramah terhadap lansia, penyandang disabilitas, dan semua yang menggunakannya. Itu juga merupakan harapan kita untuk Surabaya. Yang keenam, koneksi, yaitu kota terintegrasi gerbang Kertosusilo. Nah ini apa ini Pak ya? Koneksi. Nah, artinya ini bagaimana menyediakan moda-moda transportasi yang menjadi hub dan juga menghubungkan
antar titik, antar sentra bisnis, sentra komunitas, sentra perumahan, sehingga semuanya saling terkoneksi, tentu lebih cepat, tentu menjadi lebih efisien, dan pekerjaan kita bisa lebih baik diselesaikan jika moda transportasi itu juga tersedia dengan baik, termasuk MRT dan LRT. Yang ketujuh, Sedati, sentra budaya dan pemberdayaan potensi. Saya senang kalau di Surabaya semakin banyak hadir MICE, ya kan? MICE itu adalah untuk meeting dan juga untuk convention dan events-events lainnya. Karena memang kota Surabaya harus menjadi kota internasional yang semakin kokoh daya tariknya, tidak hanya bagi wisatawan, bagi bisnismen di tingkat lokal, nasional, tapi juga internasional. Jangan semuanya ketarik ke Jakarta. Udah kebanyakan orang di Jakarta juga. Jadi harus terdistribusi dengan lebih banyak lagi ke Surabaya. Nah, tentu harus disiapkan fasilitas-fasilitas tersebut dan harapannya itu terjadi di bawah kepemimpinan Pak MA dan Pak Mujiaman. Yang berikutnya adalah Majapahit. Majapahit aman, terjaga dengan pengawasan canggih, inovatif. Nah ini Integrated Center berbasis di tingkat RT, Face Recognition di tingkat RW. Wah, itu memang pendekatan yang sangat baik, dan kalau bisa dilakukan akan menjadi percontohan. Kalau masuk ke lingkungan RW kita ada Face Recognition, terdata nggak dia sebagai warga di situ, langsung keluar KTP-nya, alamat rumahnya, kemudian kelihatan juga suhunya berapa, kan begitu Pak. Jadi jangan sampai masuk dari luar ternyata membawa COVID. Tapi juga yang paling penting bagaimana mengamankan lingkungan warga kita. Karena namanya kota metropolitan, selalu yang menjadi tantangan adalah tingkat kriminalitas, keamanan yang harus terus dijaga. Jangan sampai kemudian merajalela. Dan saya yakin kalau urusan keamanan saya tidak akan melakukan lagi mantan Kapolda dilawan, gitu ya. Yang terakhir nomor 9, bijak, singkatan dari birokrasi jujur dan aktif. Saya tentunya sangat berharap terkait dengan ini, Pak. Saya juga senang melihat di sini ada reformasi birokrasi agar terwujud pemerintah yang bersih, transparan, dan juga inklusif dan meritokratif. Ini penting, melibatkan semua, tapi juga ada merit sistemnya. Itulah birokrasi yang handal. Open bureaucracy, clean government, dan juga tentunya professional management. Itu kalau dilakukan dari waktu ke waktu luar biasa. Karena birokrasi yang handal dan profesional tadi pasti akan melayani publik dengan lebih baik lagi. Masyarakat tuh hanya ingin, Pak, kalau saya ngurus-ngurus cepat, jangan dipersulit, jangan jadi lama mengurus ini, izin dan lain sebagainya, karena itu semua akan menentukan kecepatan pertumbuhan ekonomi di kota Surabaya. Kemudian juga ada menyediakan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, smart city. Itu juga penting. Negara-negara maju dunia berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi. Kota-kota yang juga maju dan modern itu juga pasti mengusung konsep smart city. Kalau kami di Partai Demokrat mengusung konsep smart party. Partai Demokrat juga harus smart berdasarkan data, database, teknologi informasi dan komunikasi, analisa yang cepat, tetapi juga tentunya tetap berkarakter pada jati diri kita yang dekat dengan rakyat. Jadi bukan berarti karena modern kemudian keluar dari jati diri kita, tapi juga jangan alasan karena kita ingin melestarikan budaya kita, kita tidak menjadi masyarakat yang modern dan berbasis pada teknologi tadi. Saya pikir itu 9 sudah saya ulas ya. Saya hanya memperkuat apa yang tadi disampaikan 3 bulan ini oleh Pak MA dan Pak Mujiaman. Mudah-mudahan sekali lagi hari ini menjadi penguat semangat kita di 2 minggu terakhir. Tidak ada agenda lain selain kita berupaya sekuat tenaga untuk bisa memenangkan pasangan Mahfud Arifin dan Mujiaman untuk kota Surabaya yang lebih baik lagi ke depan. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tahu setelah ini akan ada sesi tanya jawab ya. Saya persilakan kepada teman-teman media yang mungkin ada yang ingin ditanyakan, sebisa mungkin saya bisa merespon, tapi tentu sumber utamanya paslon.
karena namanya pilkada, sentralitasnya adalah di paslon, Pak MA dan Pak Mujiaman. Beliau berdua lah yang memiliki pemahaman utuh terkait itu semua. Saya hanya memperkuat pesan-pesan yang beliau berdua sampaikan selama ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Tentu bukan niat dan maksud saya. Saya doakan Pak MA, Pak Mujiaman sehat selalu, diberikan kekuatan, dan pada akhirnya insya Allah diberikan kesuksesan dan kemenangan untuk kita semua, untuk masyarakat Surabaya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.